Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Eh, Bagaimana nih tradingnya di 2 hari terakhir menjelang penutupan minggu? Ya, saya berharap teman-teman semua masih dapat profit ya. Dan baru bisa dapat profit kalau ketika yang merah itu, ketika market merah, kita tetap tenang dan kita bisa atur strategi untuk bagaimana kita bisa buy on weakness. Atau kita tetap melakukan pembelian dengan bertahap ya dengan time frame yang jauh lebih panjang, dan bisa juga pakai strategi nge-short, istilahnya jual sahamnya ketika lagi turun kita jual dulu, entah kita mau switching atau kita tunggu ketika dia turunnya sudah cakep sampai di level tertentu kita buy back dan dia bisa naik lagi. Ada beberapa strategi dalam trading yang kita bisa gunakan sebenarnya ketika market lagi turun. Cuma masalahnya adalah seberapa sering Bapak Ibu bisa pantau di market atau selalu pantau di market, dan atau kalau memang tidak bisa selalu senantiasa pantau di market, kita wait and see, tunggu aja. Atau kalau nggak duduk diam, kita beli, yaudah time frame-nya jauh lebih panjang. Itu strategi, beberapa strategi. Dan di akhir pekan ini, ya, saya mau ngulas sedikit mengenai market global, ya. Saya mau berdasarkan teknikal tentu saja. Saya mau share sedikit apa yang kita akan hadapi minggu-minggu ke depan berdasarkan teknikal, ya. Coba saya share. Kita mulai dari eh, Dow Jones dulu ya, dari Dow Jones. Nah ini, kelihatan banget ya, dia susah banget naik ya setelah kemarin beberapa waktu yang lalu dia strong uptrend. Nah, tapi di mengawali tahun 2023 ini ya, dia terseok-seok sebenarnya. Naik turun. Jadi harga hari ini sama dengan harga awal tahun kemarin di bulan Maret gitu, masih sama harganya, nggak jauh berbeda. Maksudnya sempat sempat di posisi itu ya, walaupun akhirnya dia sempat naik dan naik juga ada di level bulan Mei. Tapi pergerakannya kalau kita lihat ya, dia cenderung bergerak secara sideways ya kalau kita lihat. Jadi kalau berdasarkan dari ini ya, anggap inilah ya kita. Nah ini. Jadi kalau kita lihat dia cenderung bergerak masih begini-begini aja, masih di situ-situ aja ya. Masih bergerak secara sideways. Nah, ini. Jadi dia bergerak sideways gitu ya, nggak kemana-mana. Sempat naik bagus di bulan Juli, tapi habis itu ambiar ya. Jadi ini Dow Jones ya. Terus bagaimana dengan S&P 500? S&P 500 sedikit lebih baik karena apa? Karena pada waktu akhir tahun 2022 dan mengawali tahun 2023 gitu ya, dia udah sempat turun dulu dan dia naik. Nah, harganya sekarang walaupun memang dia harganya di bawah sempat rebound dari support, tapi perolehan harga hari ini tuh jauh lebih tinggi dibandingkan di awal bulan Februari, bulan Desember. Sorry, di awal tahun 2023 ya. Jadi mengawali tahun ini sebenarnya dia lebih baik nih. S&P 500 berarti peluangnya lebih bagus dibandingkan Dow Jones secara keseluruhan. Dan artinya mereka market masih lebih percaya di sini sebenarnya di S&P 500 ini. Sebagai catatan, S&P 500 itu jadi acuan ya buat buat para investor atau buat para pelaku pasar di Amerika untuk melihat market secara keseluruhan bergerak bagaimana. Dan Nasdaq sama S&P 500 ya. Sempat kita pada waktu akhir tahun 2022 sempat putus asa turun di titik terendah sepanjang tahun 2022 ya, atau sepanjang sejak pandemi dari 2020. Dan ini, nah ini ya, ketika dari 2020 dia di titik itu naik dan kemudian turun kembali ke level di 2020 ini ya, bener nggak sih 2020 ya, benar-benar 2020, dan ini udah comeback lagi gitu ya, walaupun pergerakannya kayak gini ya, tapi secara teknikal dia dia bagus gitu.
Dan kalau kita lihat sebenarnya market Amerika itu jauh lebih nurut ya sebenarnya dibandingkan market Indonesia. Kenapa? Karena dia punya market cap besar banget gitu. Jadi nurut sekali sama technical. Dan satu lagi nih, US 10 year, US bond, US government bond 10 year ya. Nah, ini yang jadi yang sekarang saat ini menjadi momok ya, menjadi momok. Which is sebenarnya ya orang tuh kayak seperti melihat ini pemerintah ini kan ini surat hutang pemerintah Amerika ya. Dan lihat dia punya yieldnya begitu tinggi saat ini. Tapi yieldnya tinggi itu kayak seperti kayak zombie jadinya ya. Ini sebenarnya marketnya sesuai nggak sih gitu ya, ekonominya sesuai nggak sih dengan yield yang setinggi ini gitu. Dan ini juga yang membuat resah jadi nggak cuma di Indonesia, sebenarnya di seluruh dunia ya, ini semua sedang ngamatin ini sebenarnya. Dan that's why Indonesia mau nggak mau harus naik ya suku bunganya, karena ya mengimbangi ini. Bayangin ini 4,5%, kalau Indonesia masih di spread yang kemarin di 5,75, ini spreadnya nggak terlalu besar. Sampai 6% pun spreadnya masih cuma 1,5% aja. Jadi beda bandingkan dengan ketika waktu itu masih di level 1% ya di tahun 2000 awal 2021 2022 ya itu masih ada di level 1,7 sampai 2%, Indonesia masih ada di 5%. Dan itu atau sorry 4% kalau nggak salah, 4 atau 5. Itu selisihnya lumayan jauh ya. 2 sampai 2,5%. Jadi artinya apa? Itu orang masih bisa mikir di Indonesia lah, taruh uang di Indonesia, putar duit di Indonesia gitu ya. Atau itu kita ngomong yang paling konservatif nih, government bonds gitu. Nah, ini government bondnya udah tingginya kayak gini gitu. Jadi wow banget gitu istilahnya. Dan ya, ini terus bagaimana dengan komoditi? Komoditi US oil sempat naik dan sekarang koreksi. By the way ini weekly ya, by the way ini chart weekly. Nah, ini dia tertahan. Kalau saya lihat, kalau dia bisa comeback rebound, berarti minyak cenderung naik. Ya, minyak cenderung naik. Bagaimana dengan, ini kan WTI, bagaimana dengan Brent? Brent mirip-mirip ya. Sekarang lagi disupport. Kalau dia bisa rebound lagi dan bisa breakout, minyak bisa berpotensi menuju ke 100 US dollar per barel. Terus bagaimana dengan batu bara? Kebetulan yang saya ada nih Rotterdam, nggak terlalu ini ya. Yang ada yang ini, yang futures yang apa namanya kan dia ada yang futures yang versi 1 sama yang 2. Ya, ini cuma masalah kontrak aja sih sebenarnya. Nah, ini cenderung masih belum oke ya, masih di bawah, area bawah, tapi saya lihat kemungkinan besar dia udah di rebound dari support, dia potensi kalau bisa breakout 150 atau 140 US dollar per metric ton, dia potensi bisa breakout ini nih 160 US dollar per metric ton. Terus habis itu Newcastle lagi di titik terendahnya nih di 125 US dollar per metric ton. Newcastle by the way, Newcastle ini yang Australia punya ya. Sedangkan Rotterdam itu di Belanda. Nah, harganya sebenarnya mirip-mirip ya, sama-sama di rentang 120 130. Cuma chart yang di Rotterdam sedikit lebih tinggi. Sedikit kelihatannya lebih tinggi aja pergerakannya. Padahal sebenarnya harganya lebih rendah. Karena Newcastle sempat titik tertingginya ada di 170-an. Ya, 170-an. Terus sawit bagaimana? Nah, sawit juga masih belum kemana-mana. El Nino masih berpengaruh terhadap sawit. Kita pikir bisa memperbaiki, maksudnya membuat harga sawit bisa lebih baik, tapi ternyata enggak ya. Terus emas. Nah, emas ini yang menjadi indikator saat ini ketidakpastian global. Nih, emas. Harga emasnya naik cukup tinggi ya, cukup signifikan. Kalau kita lihat monthly-nya, ini lebih kelihatan lagi ya. Kalau dia sekarang lagi ada di titik atas. Kalau situasi belum membaik, situasi global belum reda, ini potensi bisa breakout lagi. Dan XAG mirip-mirip
tapi dia nggak terlalu ini ya. Cuma dalam waktu dekat dia bisa rebound lagi. Nggak seperti emas lah. Nikel, harga nikel juga masih terpuruk di bawah. Perak, tembaga juga masih. Terus indeks US dollar. Nah, indeks US dollar kita cukup bisa bernapas lega karena US dollar sekarang cenderung koreksi nih. Terus bagaimana dengan pound sterling USD? Sudah koreksi dalam beberapa waktu kemarin dan ini pound sterlingnya menguat ya. Pound sterlingnya melemah, US dollar yang menguat nih. Nah, ini sekarang pound sterling yang mulai menguat. Jadi berbanding terbalik ya. Jadi US dollarnya sekarang yang lagi menguat nih. Euro juga sama, mirip-mirip ya. US dollarnya lagi, oh sorry ya, menguat tuh pound sterlingnya. Pound sterling menguat, ini euro menguat. Maaf, saya udah lama sekali nggak baca mata uang ini. Ini berlawanan ya, US dollar indeksnya melemah. Ya, benar-benar. US dollarnya melemah, pound sterling menguat, euro menguat, terus US dollar terhadap IDR ini juga sama ya, IDR menguat. Terus apa lagi? Uh, Hang Seng. Oh, Hang Seng terpuruk ya, lebih terpuruk daripada Indonesia. Nikkei malah rebound, tapi juga sempat turun banyak dia dari sejak awal tahun 2000 pertengahan tahun 2023 sampai sekarang dia turunnya cukup banyak nih. Tapi dia kayaknya mau rebound. Nah, kayaknya sampai akhir tahun bisa rebound nih, Nikkei. Terus Shanghai, China Index ya, Shanghai Composite rebound juga dari support. Terus Australia juga rebound. Straits Times rebound, tapi juga lagi di bottom. Nah, Composite juga sama. Indonesia termasuk lebih baik, mendingan. Jadi kita berbahagialah kalian. Jadi kadang-kadang kita kalau lihat yang lain lebih buruk, kita baru bisa bilang, oh ternyata kita masih lebih baik gitu ya. Ya gitu. Jadi overall sebenarnya kita cukup optimis ya dengan pergerakan IHSG saat ini. IHSG masih bisa menguat ya, bahkan sampai ke akhir tahun rasanya cukup optimis ya. Indonesia bisa ada window dressing. Semoga ya, window dressing atau Santa Claus rally gitu ya. Semoga. Oke, itu market review kita dan kita masuk ke kita ini apa namanya, yang market review itu tadi kan global, sekarang yang yang lokal di domestik ya. IHSG rebound tapi kayaknya masih kehalang dan resisten. Asing mulai net buy 452,6 bio di akhir pekan, cuma masih belum bisa menyaingi net sell-nya, karena net sell-nya kemarin di hari Rabu aja udah 1 triliun sendiri. Jadi kalau kita lihat chart weekly-nya, asing net sell tuh minus 1,2 triliun di minggu ini. Ya. Dan transaksi di akhir pekan kemarin relatif nggak terlalu besar ya, cuma 8 triliun aja. Cuma volume transaksi, maksudnya frekuensinya kali ya. Volumenya besar ya, 22 juta lembar. Ya. Ini volume besar, tapi transaksinya nggak banyak. Valuasinya nggak banyak. Volumenya aja yang banyak. Terus udah gitu, coba lihat cek sektoralnya. Tapi ini saya lihat hati-hati ya, minggu depan masih tekanan nih. Kalau dia nggak bisa naik di atas V-line, hati-hati. IDX Basic mencoba untuk rebound, tapi belum solid ya. Consumer Cyclicals sempat mau rebound, tapi kayak begini, kemarin flip-flop. Moga-moga besok Senin bisa lanjut. Terus sektor energi. Nah, ini ada tanda-tanda secerca harapan ya, moga-moga bisa kembali naik lagi ke melampaui Selendang, Skyline gitu ya, bisa melampaui. Finance bagaimana? Ya mirip-mirip lah ya. Dia ada secerca harapan, ada di atas Selendang, tapi kepentok Skyline, moga-moga bisa naik ke atas Skyline dan bisa kembali ke atas V-line. Healthcare, wow,
begitu kepentok V-line, ambiarnya nggak karu-karuan ya, dia nggak sanggup naik. Sektor industri not bad ya, mau rebound, tapi kita lihat apakah bisa mampu ya di atas selendang. Halangannya masih, dia punya halangan resistennya masih banyak ya ke atas ya. Infrastruktur, harapan saya ini besok bisa rebound. Infrastruktur sekarang jadi trending topik karena menjadi penopang indeks. Luar biasa sekali. Terus consumer non cyclical. Nah, ini consumer juga menjelang pemilu, biasanya orang spekulasi di sini ya, beli di consumer. Properti ada tanda-tanda rebound juga, moga-moga bisa naik lagi. Tapi transfernya relatif kecil. Ini lebih karena ya pengaruh IKN, ada tanda-tanda kejelasan status nanti menjelang Jokowi habis masa pemerintahannya diganti yang baru, kemungkinan yang baru bisa melanjutkan. Ada harapan ke sana. Jadi sektor properti spekulatif buy plus ditambah dengan pengurangan pajak atau penghapusan pajak untuk pembelian rumah di bawah 2 miliar. Seperti kita ketahui, itu adalah market yang paling saturate banget, yang paling banyak sekali gitu ya, di bawah rumah di bawah 2 miliar. Jadi itu signifikan sekali yang mendongkrak penjualan nanti diharapkan. Tekno candlenya bikin jelek, tapi saya yakin masih bisa menguat. Terus transportasi juga sama, masih bisa menguat, tapi transaksi kecil banget. Abaikan aja. Ya kalau lihat sektoralnya sih, combo saya cukup optimis ya, besok bisa rebound dulu ya, tapi nggak tahu bisa naik sampai kemana, sejauh mana dia kuat untuk breakout. Kalau dia nggak kuat ya hati-hati aja. Oke, itu market review kita di domestik. Dan bagaimana dengan ulasannya saham yang kemarin rekomendasi apa aja. Pertama adalah Medco, bikin sinyal yang kurang enak, tapi saya yakin ini juga aksi profit taking aja, harusnya masih bisa rebound. Terus silakan atur strateginya lah. Terus habis itu ada Dewa, wow Dewa cakep ya, Dewa bisa naik lagi. Transaksinya belum termasuk tinggi, tapi kelihatan secara tren dia naik. Terus ada BBNI juga walaupun candlenya merah, tapi dia ada di atas ya penutupan kemarin. Jadi secara ini sih sebenarnya dia sebenarnya hijau. Ya, secara angka di portofolio kalau kita belinya kemarin sih harusnya hijau ya. Maksudnya beli di hari Kamis dia hijau hari ini. Tapi candlenya aja yang merah. Terus habis itu ada SMGR. SMGR pagi-pagi sempat bagus, kita cukup happy ya, tapi menjelang penutupan kurang enak. Tapi saya yakin ini kayak bikin galau aja. Harusnya dia masih bisa punya peluang untuk naik lagi di minggu depan. Terus habis itu ada Cimori kesempatan buy on weakness. Saya lihat gelagatnya dia selama masih ada di atas kotak biru itu harusnya relatif aman untuk beli. Last but not least, saya selipin satu adalah ADMR. ADMR ini juga kehalang Skyline. Kalau minggu depan bisa lanjut, bisa naik ke atas Skyline, good lah ya. Oke, itu ulasan kita. Dan besok untuk tanggal 6 November apa aja? Pertama ada MTech. Nice ya, masuk kembali ke dalam selendang. Kalau dia bisa naik di atas 545, silakan buy. Lebih bagus lagi kalau dia bisa di atas 555 ya, which is ada di atas selendang. Itu lebih confirm. Target sementara ke 670 dulu ya, 670 dulu. Nih. Sini. Habis MTech ada Tebik juga chartnya bagus ya. Kalau dia bisa breakout 2180 mestinya lebih confirm ya. Tapi besok goalnya adalah beli di atas 2150. Kalau bisa naik di atas 2150 silakan atur strategi beli bertahap pelan-pelan sampai dia di atas 2200 silakan atur strategi beli lagi. Habis itu adalah Arto. Nah, Arto ini at the bottom, very bottom. Katalis positifnya apa? Pada bisa rebound setelah downtrend berat. Satu, harganya murah. Kedua, dia laporan keuangannya bagus. Udah, itu. Terus abis itu S Hardware. S Hardware bagus ya. S Hardware, buy on hold aja, duduk dia manis. Merah, beli, gitu aja. Udah, strategi sementara gitu. Target, kalau bisa naik di atas 895, bagus ya. Di titik tertinggi di sini nih.
890, 895 harusnya bagus ya. Last but not least ya, saham idola kita Barito. Wah, Barito cakep ya. Laporan keuangannya super kinclong dan harapan saya besok punya power untuk naik ya. Bisa data skyline, bisa data 1180. Wow, saya happy sekali. Baik, itu ya market review, ulasan, serta rekomendasi untuk perdagangan tanggal 6 November 2023. By the way, mohon maaf, mungkin tanggal 6 itu saya agak sangat-sangat hektik, jadi mohon maaf jika ada terlambat-terlambat apa, atau kalau nggak, ya kalau kalian tahu belakangan ini saya juga di grup sulit sekali komen karena saya sedang mempersiapkan sesuatu, ada kerjaan yang mendesak dan sangat repot sekali di hari trading. Jadi saya lebih cenderung ke buy and hold dulu sementara. Ya, ya itu dulu. Nanti saya akan kasih tahu beberapa waktu ke depan lah. Ya, saya akan bisa cerita lebih banyak. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.